Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah jami'an yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, kita lanjutkan kajian kita di kajian rutin dalam tema atau topik Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tematik dengan judul Sehat dan Sakitnya Mental. Sehat dan sakitnya mental. Perlu diketahui sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tentang iman, disebutkan wasiat-wasiat para ulama salaf tentang iman. Sebagaimana maklum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Iman bertambah karena ketaatan kepada Allah, dan iman itu berkurang karena kemaksiatan. Perlu diketahui juga bahwasanya maksiat akan berdampak kepada sakitnya mental. Turunnya iman akan menyebabkan sakitnya mental kita. Sebaliknya, sebagaimana sehatnya iman akan menyebabkan hati kita sehat. Dia dalam keadaan as-sa'adah, dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Fa Nabi SAW telah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhihi al-mudghah salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat hadhihi al-mudghah fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Katailah, di dalam tubuh ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, maka semuanya ikut baik. Tubuh kita baik, jasad kita baik, roh kita baik, jiwa kita baik. Demikian ketika gumpalan daging ini rusak, roh kita rusak, badan kita rusak, psikis pun bermasalah. Oleh itu iman perlu dijaga, tauhid perlu dijaga. Kita perhatikan sekarang, kita lihat melalui papan tulis di waktu yang sempit ini. Mungkin kita bisa rumuskan melalui penjelasan papan tulis bagaimana sehatnya mental kita di kita. Perlu diketahui, hati kita, yaitu jantung, Allah sudah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Anda perhatikan di sini, mereka punya jantung, tapi nggak digunakan untuk memahami, memikir, malah menunjukkan di sini letaknya akal kita. Kalau Anda selama ini ada pepatah mengatakan mikir itu pakai otak, rubah kata-kata ini, mikir pakai jantung. Di sini tempat berpikir. Adapun kaitan jantung dan otak, di sini ada tautan. Di sini terjadi proses akal. Disebutkan Dr. Asim Balawi, tetapi di jantung ini daya fikirnya 60 kali lipat lebih besar daripada di otak. Makanya kalau hati kita sakit, iman kita sakit, maka saat itu dia bakal rusak semua tubuh.
termasuk mental kita. Mereka punya mata tapi nggak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, membaca Al-Quran, mentadaburi agungnya ciptaannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak digunakan untuk mendengar. Justru telinga sibuk untuk dengerin musik, dengerin ghibah, namimah, tapi nggak digunakan untuk mendengar Al-Quran. Ini sebagai bahan tadabbur. Sebagaimana kita ketahui, hati kita ini, jantung kita tadi, dimisalkan Imam Ghazali, Ibnu Jauzi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, jantung kita seperti istana. Istana ada menaranya. Di sini istana. Di dalam istana ada raja. Raja dari istana adalah akal bagi jantung. Dan di sini ada pintu gerbang. Di sini ada pengawal, penjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dan Anda termasuk orang yang bertakwa. Ini belum orang maksiat, Anda termasuk orang yang bertakwa, dijaga oleh Allah, Anda bisa salat jamaah. Orang yang bertakwa saja kalau serang setan, ini gerombolan setan, bukan satu. Diserang setan, bagaimana serangan setan? Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bil ghadab. Dengan apa? Marah. Gham wal hazan, dengan sedih. Ini serangan setan. Ini serangan. Anda diserang ini. Kalau Anda sedang marah, Anda sedih berlebihan, ketahuilah serangan setan sedang menguasai diri Anda. Mungkin Anda punya istri, sedih berkepanjangan, sedih nggak jelas, baperan berlebihan, sampai menimbulkan kanker, sampai menimbulkan hipotiroid, hipotensi, badannya kurus kering, sampai kencing manis, tapi nggak jelas sedihnya. Ketahuilah, sedih karena setan. Sampai antara yang banyak kita dapati kasus, di antaranya banyak orang kena was-was. Sebenarnya setan. Di sini kita bahas sehatnya mental dan sakitnya mental. Ketika orang sudah sedih seperti ini, nanti bakal muncul was-was. Berikutnya bakal sering terjadi OCD, wudu berulang-ulang, nutup pintu berulang-ulang. Ya, takbir Allahu Akbar, merasa nggak mantap, Allahu Akbar, sampai si imam sudah rukuk sujud, dia masih sibuk takbir. Serangan setan, walaupun dalam hal ibadah. Kemudian apa yang terjadi pada berikutnya? Was-was, OCD, kemudian sampai ujungnya, puncaknya dia bisa apa? Bisa skizofrenia, gila. Yang marah juga demikian, sampai timbul serangan jiwa berupa narsis, NPD, ADHD, muncul kejiwaan. Kemudian muncul gara-gara sering marah, bipolar, kepribadian ganda, selepas tengkar dengan suami, dengan mertua, setelah tengkar, lempar piring, mukul orang yang ada di hadapannya, terus langsung tersenyum. Padahal orang yang ada di hadapannya belum selesai dari sakit hatinya setelah dia. Kemudian kasus seperti ini juga diantaranya timbul apa? Halusinasi. Kemudian psikosomatik. Kemudian GERD. Nah, dari sini mereka nggak sadar ini serangan setan. Termasuk depersonalisasi ada di sini.
Nah, kita lihat subhanallah, adapun kita lihat kasus panic attack ada di sini. Termasuk anxiety disorder. Ada di sini, coba. Bisa kebaca, ini larinya ke sini, ini larinya ke sini. Serangan setan. Kemudian ketika manusia diserang setan, kemudian tadzakkaru, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau dia lagi diserang, fa idzahum mubsirun, dia akan kembali istiqomah. Dia akan kembali apa? Istiqomah. Ketika ingat. Nah, serangan setan ada di sini. Di sini ternyata iblis, setan. Di sini ada menara. Menara ini ada kaca-kaca. Zaman sekarang katakan CCTV. Tujuannya biar penjaga bisa lihat melalui kaca makar musuh di luar gerbang. Dan setan dan iblis menghembuskan asap hitam. Asap hitam itu bisa syubhat, syahwat, sehingga orang ini tertutup kacanya, nggak bisa siaga, nggak tahu kalau lagi diserang dikasih asap hitam. Tapi ketika dia tadzakkaru, dia ingat sama Allah, zikir pagi dan sore, sering ikut kajian, sering sholat, baca Al-Quran dengan artinya, sering menerima nasihat ketika dia salah, dinasihati saudaranya. Lama-lama asap hitam hilang. Setelah hilang, dia kembali tahu apa yang dilakukan iblis dan setan. Tadabburi. Ini diantaranya. Ini yang menyebabkan apa? Pintu gerbang kebuka kalau kita dikuasai oleh marah dan sedih. Ketika kita dikuasai marah, sedih, mental kita sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja, maka saat itu ini sedang lemah, pintu gerbang kebuka. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Anda perhatikan di sini. Barang siapa berpaling, ini berpaling. Barang siapa berpaling an dzikrir rahman, dari mengingat Allah, ada yang mentakwilkan dari apa? Baca Al-Quran, ada yang mentakwilkan dari Al-Quran dan syariat yang disebutkan dalam Al-Quran, syariat Islam. Ketika dia berpaling dari syariat Islam, dari Al-Quran, resikonya satu, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin, kami akan jadikan setan menyerang diri dia. Bayangin. Berikutnya, dan setan jadi teman dia, sudah masuk dia. Akhirnya dia menguasai si raja, menguasai si jantung atau hati. Kalau ini dikuasai, semua badan ikut ngefek. Akhirnya kalau dia dikuasai setan, apa yang terjadi? Dia bakal cenderung kepada maksiat. Dia bakal cenderung jadi temannya setan. Susah zikir pagi sore, baca Al-Quran saja nggak mau, sholat aja susah khusyuk, sholat malam saja susah untuk bisa bangun. Hawanya pengen lihat maksiat di HP, hawanya selalu pengen suudzon kepada manusia, saudaranya. Hawanya pengen marah kepada anak, istri, dan teman. Jadi teman setan. Berikutnya bakal ditimbulin penyakit. Kalau serangannya dia suudzon, dia marah, muncul penyakit sesuai dengan apa? Perbuatan dia. Ada yang timbul penyakit darah tinggi, gagal jantung, gagal ginjal, ada yang kencing manis, ada juga yang autoimun, ada yang cancer, dan seterusnya. Nah, ini serangan setan. Anda perhatikan, berarti ada serangan. Dari serangan hati ini, dua serangan yang Anda cermati. Dari sisi apa? Dosa.
Kalau orang berbuat maksiat bakal dikasih penyakit, dan setan masuk dari pintu maksiat. Berikutnya dari sisi apa? Perasaan. Mana perasaan? Nah, ini. Kalau ada orang gampang marah, gampang sedih, di sini kenanya dari perasaan. Anda mungkin ada di antara Anda istri yang selalu bentak Anda, marah sama Anda. Tahu-tahu dia sering sakit. Anda harus ingetin, kadang sakit dia karena kezaliman dia kepada suami. Ada yang juga sebaliknya, suami zalim kepada istrinya. Kemudian karena dosa. Ya, Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berfirman, jazaa'u wifaqa. Dosa itu tergantung atau cocok, apa balasan itu cocok dengan dosanya. Allah juga berfirman, fakullan akhadna bidzambih, semua kami siksa semua sesuai dengan dosanya. Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang Anda rasakan kecuali karena dosa Anda. Berikutnya, dalam kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung dari amalannya. Kita lihat, kalau ada di antara kita sering dosa, Allah kasih musibah dan penyakit. Anda selama ini mengira, Anda perhatikan, kita lihat, ini musibah. Katakan ini musibah. Musibah itu bisa berupa bencana, atau bisa berupa penyakit, atau yang lainnya. Ini contoh saja. Dan musibah ini karena apa? Karena kaitannya dosa kita. Anda lihat, kalau Anda lihat tsunami di Aceh, teori alamnya adalah pergeseran lapisan bumi. Kalau Anda lihat gempa, ada mengatakan teorinya ada gunung yang meledak di bawah lautan. Anda lihat tanah longsor di Sumatera karena keboliman manusia yang menebang pohon. Itu hanya teori dunia. Tapi di sini ada apa? Masyiatullah. Kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Beri dosa kita. Sama di sini Anda lihat hipertensi. Kenapa hipertensi? Ya karena tensinya naik. Tensi naik. Kenapa tensi naik? Kebanyakan makan daging, kebanyakan jahe, kebanyakan sambal, kebanyakan bakso. Ada yang juga kena kanker rahim. Ada yang juga di antaranya gagal ginjal dan seterusnya. Ada yang kolesterol. Ini hanya teori dunia. Hasil lab, CT scan, MRI, itu teori dunia sebagaimana bencana alam. Tapi jangan lupa ada masyiatullah, kehendak Allah. Kenapa Allah bikin penyakit seperti ini? Orang kena hipertensi, ternyata dia sedang menyimpan dendam kepada bapak atau mertuanya. Ada wanita kena kanker rahim, ternyata dendam sama bapaknya yang dia rasa bapaknya mendolimi dia ketika masih kecil. Ada yang dendam sama suaminya. Nah, gagal ginjal. Ada seorang suami, dua orang laki-laki kami dapati gagal ginjal karena stres dengan istrinya. Nah, ada sebab-sebab, tapi apa? Ada kehendak Allah. Untuk apa dijadikan ini semua? Hikmah. Allah jadikan kita sakit, baik sakit itu gara-gara dosa atau perasaan kita. Dosa atau perasaan kita. Apa tujuannya sakit? Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, nggak luput dari tiga. Untuk mengingatkan kita yang lalai.
Banyak di antara kita sehat, tapi nggak sholat 5 waktu di masjid. Banyak di antara saudara kita sehat, tapi nggak pernah ikut kajian. Banyak di antara kita punya harta banyak, tapi nggak digunakan untuk semuanya. Sibuk untuk menghambur-hamburkan harta. Dikasih penyakit, ngingetin dia yang lalai. Kedua, sebagai apa? Penggugur dosa. Penyakit itu untuk gugurin dosa kita. Dosa kita. Ini karena perasaan kita. Berikutnya, untuk mengangkat derajat. Adapun para nabi dan rasul, fokusnya ke sini. Nggak ada ceritanya nabi rasul lalai. Begitu pula orang-orang soleh, kadang sakitnya untuk apa? Mengangkat derajat. Fa'inna rahimahumullah jami'an. Ketahuilah, sakit mental ya dan sehatnya ini kembali kepada hati. Dan ini akan menimbulkan penyakit. Kita lihat terkait dengan marah. Kita lihat tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul mutu bi ghaidikum." Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab, kepada orang-orang munafik, matilah kalian gara-gara amarah kalian kepada kaum muslimin. Sama kalau ada kaum muslimin juga demikian. Ada di antara kaum muslimin muslimat hobinya marah, dia akan cepat mati. Sebelum mati, dia bahkan ditimpa penyakit. Dari mana? Perasaan. Timbul sakit. Orang gampang marah bisa sering hipertensi, hipertiroid, kanker, stroke dan seterusnya. Padahal harusnya dia mengamalkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Allah berfirman, harusnya dia apa? Menahan amarah. Jangan diikuti marah. Tahan amarah dan maafin orang yang salah. Ini mental yang sehat. Kemudian sedangkan sedih juga demikian. Dua-duanya dari setan. Allah berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzunalladzina amanu." Anda lihat, yang membuat orang iman bersedih adalah apa? Setan. Yang bikin kita marah adalah setan. Padahal bimbingan Nabi, kalau kita marah, kita baca isti'adzah. Kalau kita marah, kata Nabi apa? Falyaskut, diem, jangan dilampiasin. Juga jangan dipendam, tapi buang. Nah, harusnya seperti demikian. Kalau kita marah, dari berdiri, ganti posisi duduk. Masih marah, baring. Juga bisa wudhu, lanjut sholat, baca Al-Quran, ya, dan seterusnya. Harusnya apa? Kita jangan marah. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Laisa syadid bisra'ah, walakin syadid liman yamlik nafsahu lil ghadab." Bukanlah orang yang kuat dengan apa? Dengan menjatuhkan lawannya. Tapi apa? Ketika dia menahan amarah, ketika sedang marah, itu orang yang kuat. Sedih juga demikian. Sedih di dalam Al-Quran sering disebutkan lebih konteksnya ke hal yang tidak terpuji, seperti ayat ini. Nabi juga sedih, tapi sedihnya Nabi ada manajemen konflik. Sedihnya Nabi untuk mengangkat derajat beliau. Anda kalau sedih juga jadikan sedih Anda sebagai penggugur dosa. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma min hammin wala ghammin wala ma min hammin wala ghammin wala wasabin wala wasabin ma min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin illa kafarallahu anha al-khati'ah." Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, rasa capek, rasa lelah, sedihnya Anda semua apa? Sebagai penggugur dosa. Sedihnya Anda penggugur dosa itu terpuji. Dengan syarat apa? Sedih akan jadi penggugur dosa dengan syarat apa? Dia ridha
dia sabar. Ini baru sedihnya apa? Berdosa. Tapi dengan sedih timbul penyakit gara-gara sedih. Hipotiroid, kanker rahim sifatnya dingin, miom, kista yang sifatnya dingin, benjolan payudara sebelah kanan yang keras sampai keluar nanahnya. Ini sifatnya dingin semua. Autoimun, rambutnya rontok sampai kena kencing manis, sampai matanya katarak. Sedihnya dia nggak terpuji, sampai menimbulkan penyakit. Kalau dia nggak ridha dan nggak sabar. Ini contoh. Makanya sehatnya sakit mental kita lihat, bahkan istilah sehat dalam kedokteran timur, apa sih artinya sehat? Disebut mereka sehat itu apa? Bahasa simpelnya mereka enak makan, enak tidur, enak perasaan. Kemudian kita tambah berikutnya apa? Nyaman ibadah. Ini baru sehat. Anda jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah, setelah makan minum pengencer darah tinggi, kolesterol, asam urat. Anda jangan bilang sehat kalau tidur aja mimpi buruk. Kalau tidur bangun terus pipis terus, Anda sedang stres. Ginjal Anda di usia paruh baya, di usia 50 tahun juga serasa ginjal kakek nenek 80-90 tahun. Anda jangan bilang sehat kalau masih banyak dendam, sedih, sering ghibah, namimah, hasad. Ini penyakit hati semua, nggak sehat. Berikutnya nyaman ibadah. Ini yang artinya sehat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan kita hari ini tentang sehatnya mental dan sehatnya sehat dan sakitnya mental. Perlu diketahui intinya di sini, Anda sering merasakan apa? Sakitnya mental, ujung-ujungnya apa? Karena lemahnya ikatan batin kita dengan Allah. Lemahnya ikatan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit jiwa dari ringan, dari hanya was-was ya sampai yang kita sebutkan tadi, OCD, narsis, ADHD, depersonalisasi, halusinasi, psikosomatik, juga panic attack, anxiety disorder, sampai schizofren. Ujung-ujungnya lemahnya ikatan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia apa? Kosong, relung hati dia kosong dari apa? Dari Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kita bakal tenang? Zikir pagi dan sore. Zikir kesedihan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti zikirnya Nabi Yunus. Atau bisa zikir dihasankan Syekh Albani, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan, jangan biarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Perbaikilah semua urusanku ya Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini zikir-zikir semua. Termasuk zikir Anda baca, Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jabni wal dhani wal ghalabatir rijal wa wada'ad-dani wa ghalabatir rijal. Ya Allah, jauhkan aku dari sedih, dari rasa malas, dari rasa takut, dari juga al-haram, penuaan, tua renta. Dijauhkan dari orang yang nggak bisa bayar utang, orang yang mendolimi diri kita. Ini doa kesedihan. Kemudian juga termasuk induk dari zikir adalah Al-Quran. Anda baca Al-Quran, Anda nggak bisa bawa mushaf, ada aplikasi HP yang ada Al-Qurannya. Di antaranya sebagian berpendapat Al-Quran atau yang ada di HP itu juga termasuk kalamnya Allah. Ya, mushaf yang tersimpan, Anda juga bisa baca, tadabburi maknanya, tadabburi artinya. Anda kalau jauh dari Al-Quran, Anda bakal mulai jadi gundah gulana, marah, nggak jelas, sedih nggak jelas, rasanya kosong hati. Itu karena apa? Jauh dari Al-Quran. Kalau Anda perhatikan zaman Nabi SAW dulu, Nabi sudah sempat kesah. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, sebutkan Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Ya,
Kaumku ya Rabb, yang hidup di zamannya, banyak sekali di antara mereka yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Coba kalau Nabi dihidupkan di zaman sekarang, Nabi bakal banyak menangis, keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya disibukkan, umatnya disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan gadget. Ketika hati sudah dijauhkan dari Al-Quran, dia bakal nggak tenang. Kalau hati nggak tenang, bakal jadi hati yang sakit. Tadi kita sebutkan. Kalau hati sakit, semua tubuh sakit. Berapa banyak penyakit hati menimbulkan penyakit fisik? Gara-gara sedih, kulit bisa kering. Gara-gara sedih, muka jadi gelap. Gara-gara sedih, bisa kena katarak. Gara-gara sedih, bisa kena kencing manis. Gara-gara sedih, uban keluar. Sebagaimana disebutkan seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis mauquf, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-maut. Allah, jauhkan ya aku ya Allah dari istriku yang membuatku tua sebelum masanya. Menunjukkan sebagian suami yang sedih karena akhlak istrinya, rambut bisa beruban. 6. Nabi Yaqub alaihissalam yang sedih berpisah dengan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun, buta, disebut hotel sekitar 6 tahun makanya buta. Juga penyakit pada diri kita. Makanya dengan Al-Quran kita harus tenang. Bahkan banyak penyakit bermunculan ketika umat semakin jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena hati sudah nggak tenang, tubuh ikut sakit semua. Gara-gara marah, Anda bisa merasakan gampang sakit mah. Gara-gara marah, sekujur tubuh Anda sakit, pegel, Anda kopres, Anda kasih obat baluran, Anda kasih krim yang panas, nggak kunjung sembuh. Kenapa? Karena sebabnya sedih dan marah. Ternyata ketika kita marah, sedih, keluar hormon yang namanya adrenalin dan kortisol. Susah tidur, tensi naik, psikosomatik. Kemudian apa? Keluar dari tubuh kita histamin. Jadinya apa? Pegel-pegel sekujur tubuh. Jadi harusnya obatnya apa? Nih, hatinya diobatin. Dan subhanallah, banyak sekali penyakit muncul karena hati. Muncul karena hati, ima karena dosa atau karena perasaan tadi. Makanya kalau kita lihat, banyak penyakit muncul di akhir zaman karena semakin jauh dari Al-Quran. Ternyata banyak penyakit disembuhkan di akhir zaman dengan izin Allah. Kalau kita lihat, Anda pada buri, ya, Anda perhatikan ilmu pengobatan banyak sekali. Katakan di sini ada ilmu pengobatan Cina, di sini ada Yunani, di sini ada India, misal, di sini ada kedokteran Arab klasik, dan puncak nomor 1 di sini adalah pengobatan, yaitu pengobatan Al-Quran. Ini puncaknya. Puncak dari semua pengobatan kembalinya Al-Quran. Tapi sayangnya umat Islam tidak mau membaca Al-Quran dan artinya. Tahunya puncak piramid ilmu obat itu di Al-Quran pada surat Al-Hasyr ayat 21 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'annahum yatafakkarun." Seandainya Anda melihat semua, Allah menurunkan Al-Quran ke gunung. Ini gunung diturunkan Al-Quran. Gunung itu bakal tunduk karena takutnya kepada Allah. Gunung itu bakal pecah, terbelah. Ya, dan ini permisalan yang Allah jadikan bagi Anda yang mau berpikir. Ibnu Qayyim mengajak kita berpikir. Gunung saja hancur, penyakit apa yang gak bisa dihancurkan oleh Al-Quran dengan izin Allah? Anda punya anak, nas'alullah al-afiyah, family yang gila, bacakan Al-Quran. Gimana caranya? Baca itu surat Al-Baqarah, ditambah kalau bisa surat Al-Imran. Memilih surat ini tanpa dibilang sunnah, tidak harus dibilang sunnah. Ini cuma istighfar bil Quran. Dengan izin Allah, tim kami biasa meruqyah orang yang gila 1 tahun diruqyah, 1 tahun gila diruqyah selama 7 hari. Tidak ada reaksi. Tahu-tahunya dengan izin Allah sembuh total.
Diruqyah nggak ada reaksi, diam 1000 bahasa. Tahu-taunya hari ke-7 bapak ibunya telepon, "Tat, Ustadz dan tim tolong siapkin paspor berangkat umroh. Anak saya sembuh, hadiahnya kalian berangkat umroh." Masya Allah. Adapun dalam hadis Kharijah bin Saud, riwayat Abi Daud, Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, seorang sahabat pamannya Kharijah bin Saud ketika baru masuk Islam di hadapan Nabi, dia perjalanan pulang ketemu dengan orang gila yang sudah dirantai dengan besi, diruqyah dengan hanya surat Al-Fatihah selama 3 hari, sehari 2 kali, dengan izin Allah sembuh total. Ini cara memanfaatkan Al-Quran sebagai obat. Tentunya dengan apa? Yakin. Kalau Anda punya, diri Anda merasa Anda sendiri wataknya keras, istri Anda wataknya keras, susah diatur. Kerasnya watak mereka nggak sekeras gunung yang hancur dengan Al-Quran. Anda punya anak autis hiperaktif, anak Anda gelombang otaknya nggak sekuat kerasnya gunung. Begitu pula kalau Anda kena autoimun, bahkan kami dapati yang kena cancer, hanya 2 pekan baca Al-Quran sembuh total. Datang waktu itu seorang wanita dari Pamekasan naik bis bersama suaminya, mengeluhkan kanker rahim miom 7,5 cm selama 4 bulan. Usut punya usut, wanita ini pemarah, emosian, hobi makanannya pedas-pedas, panas-panas seperti bebek sinjai, sate Madura, ya, minumannya jahe, kopi, panas semua. Terus dia punya kecewa dan amarah kepada suami. Dengan izin Allah dirilis melalui apa? Sering minta maaf sama suami, baca Al-Quran, stop makanan panas, minuman panas, diganti makanan sifatnya dingin, minuman sifatnya dingin. Setelah 2 pekan naik bis lagi dari Pamekasan ke Jakarta, langsung beli tiket PP, dan mereka berpesan, "Kami kesini bukan untuk berobat, hanya ingin menyampaikan kabar gembira, kanker istri saya sudah bersih." Hanya 2 pekan. Banyak manusia nggak tahu Al-Quran mau dipakai apa untuk kesehatan mereka. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan, masih ada sisa 2 menit, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Kalau ada yang di medsos juga ada yang bertanya, kita bantu jawab insya Allah. Fadol, kalau ada yang di medsos, ada yang di live. Ini yang paling rupiah, artinya jika kita mencoba rupiah sama ini, berarti suratnya bebas saja. Bebas, nggak ada surat khusus, bebas. Jadi Anda bisa pakai surat Al-Baqarah total. Kemudian berikutnya Anda baca Al-Quran dengan artinya. Jadi baca Al-Quran jangan hanya pagi aja, tapi dirutini, tanpa menjadikan waktu tertentu. Misalkan Anda pagi habis subuh baca Al-Quran, setelah dzikir pagi dan petang, pagi dan sore Anda baca Al-Quran, Anda mungkin 1 halaman, 2 halaman, silahkan, tapi baca artinya. Itu obat betul. Anda naik KRL baca Al-Quran, Anda sedang naik angkutan, misalkan taksi online, Anda baca Al-Quran, itu obat. Yang biasanya HP selalu Anda lihat, kurangi pemakaian HP, jadikan Al-Quran lebih banyak daripada HP. Rasakan efeknya. Anda gak gampang marah, Anda gak gampang sedih, Anda jalan di muka bumi dalam keadaan nyaman. Anda punya Allah subhanahu wa ta'ala, Anda gak takut miskin, Anda gak takut dengan manusia apapun. Ya, kaifa akhaf al-faqr wa rabbi al-ghani. Bagaimana aku takut miskin sedang Allah maha kaya. Anda baca Al-Quran, tawakal semakin tinggi, rasa bahagia naik. Nggak harus capek-capek. Kalau ingin refreshing, lagi suntuk kerja di kantor selama hari Senin sampai hari Jumat, suntuk. Sabtu Ahad harus rutin ke puncak, Sabtu Ahad ke Ciwidey, Sabtu Ahad cari tempat wisata, habis harta untuk kesana kemari, sedang Al-Quran nggak dibaca. Padahal ini kesempatan mengobati diri Anda, merilis semua perasaan kotoran, dosa melalui baca Al-Quran. Ini yang kadang dilakukan oleh kaum muslimin.
Sebagaimana permisalan seorang syekh mempermisalkan, ada orang sedang safar, naik kuda, dia sedang stres, dia sedang bingung, perutnya lapar. Kemudian saking marahnya, kuda itu disuruh pergi, makanan di punggung kuda tadi dibuang, saking marahnya. Dia lupa obat lapar dia ya ada di atas punggung kuda. Dan kita kadang lupa, kalau kita sedang terhimpit sesak dada, kadang ada masa pertengkaran suami istri, ekonomi sedang terhimpit, Anda sedang difitnah teman Anda, saudara Anda, mertua Anda lupa dengan Al-Quran. Ya, padahal obatnya ada di sekitar rumah Anda. Sebagaimana pengendara kuda, makanannya ada di atas kuda, tapi kudanya disuruh pergi. Nah, Anda berobat ke luar negeri, Anda lupa di rumah Anda ada Al-Quran. Anda impor obat yang sangat mahal, Anda lupa, nggak perlu impor. Al-Quran banyak di rumah, tapi nggak dibaca. Ini jadi masalah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah jadikan kita ahlul Quran. Semoga Allah sembuhkan semua penyakit kita, fisik kita, penyakit hati kita, psikis kita, dan semoga Allah wafatkan kita sebagai ahli tauhid, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.